Ya, selamat malam Pak Jeffrey. Silakan berikan kesaksian Pak Jeffrey. Dengar suara saya, Pak? Iya, Shalom, selamat Ya, malam. halo. FCB men, Israel Lord. Israel in the Lord. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Hari ini, bagaimana saya ada, ini semua ada anugerah dan kemurahan Tuhan Yesus yang sudah menjadikan saya, dan juga terutama saya berterima kasih pada hambanya Bapak Insinyur Benat Gatot Harjo, dan selanjutnya pada Bapak Ketua Bamak Surabaya Pak Budi Santoso yang sudah menolong kami begitu luar biasa. Kisahnya begini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bulan 7 itu tepatnya saya periksa tulang pinggul belakang saya itu ada keluar 1 cm di ruas 3 atau 4, saya lupa, sehingga menyentuh otot dan saraf saya. Waktu jalan itu terasa ada listrik, aliran dari listrik di bawah telapak kaki saya sampai ke pinggul. Pada waktu itu saya tidak rasakan. Setelah beberapa lama, satu saat saya pijatkan, ternyata pulih. Setelah pulih, saya lepas tongkat, saya tanpa pakai tongkat. Pada satu saat, hari Senin tepatnya tanggal 15 Juli, waktu saya selesai breakfast, saya tensi, saya mau nonton TV di ruang tamu, di tempat apartemen saya. Tahu-tahu paha saya kanan ini kram, saudara. Begitu kram, sangat keras sekali, tidak bisa saya tahan. Akhirnya saya jongkok di lantai, saya jatuhkan, kena pantat kanan saya. Setelah itu besoknya kok rasanya sakit sekali. Lantas saya ke rumah sakit ortopedi, saya fotokan. Dan ada 2 opsi dokter yang memberikan saran pada saya. Dokter pertama mengatakan, Pak, ini tulangnya retak, hati-hati jangan sampai jatuh. Yang kedua, saya disuruh terapi. Nah, ini dokter terapinya yang sangat menyesatkan, saudara. Pada saat terapi, saya diperiksa dan disentuh tempat yang katanya tulangnya retak itu. Oh, ini tidak retak, Pak. Saya pencet-pencet, Bapak tidak sakit. Kalau tulang retak, saya pencet sedikit aja sakit. Jadi setelah foto dilihat, katanya ini cuma otot dan saraf. Setelah pulang, saya pijatkan, saudara. Ini ternyata pijat itu tidak sembuh-sembuh. Tepatnya bulan 10 pertengahan, saya dikasih tahu sama teman-teman suruh kerja. Artinya ditarik, saudara, ototnya ditarik. Pada saat ditarik itulah tulang pinggul saya patah. Pada saat patah saya bingung. Pas saya sakit, saya kembali ke ortopedi, saya fotokan lagi. Ternyata dokternya bilang, Pak, ini sudah tulangnya patah, tidak bisa diperbaiki. Satu-satunya adalah harus operasi. Dan saat itu, saudara yang kasih, saya bingung karena operasi. Waktu saya ke adminnya, saya tanya, biayanya sekitar 250 sampai 300 juta sekali operasi, tergantung bahannya. Setelah pulang, saya konsultasi dengan teman yang pernah operasi, dia bilang, oh enggak segitu, Pak, itu bisa 350 sampai 40, sampai 400 juta, dia bilang. Maaf, saudara, pada waktu itu saya bingung karena saya tidak pegang begitu banyak. Ada aset rumah walet kurang lebih 1000 meter dan satunya kurang lebih 700 meter. Kalau mau jual kan ya butuh waktu. Pada saat pergumulan itulah, pada akhir Oktober tahun 2024, tepatnya awal November, Pak Bernard dikirim oleh Tuhan sebagai malaikat Tuhan, menelpon saya, menawarkan untuk saya pertemuan City Chapter. Kan rutin biasanya ada pertemuan hari Rebo. Itu saya diundang untuk datang. Saya bilang, Pak, maaf Pak, ini tulang pinggul saya patah. Terus terang saya ngomong sama Pak Bernard pada waktu itu, maaf Pak, saya ini nggak punya dana karena dananya begitu banyak, harus operasi. Sedangkan saya sendiri tidak pegang uang gitu banyak, ada aset saya mau jual juga butuh waktu. Lantas Pak Bernard bilang, Pak Jeffrey ada BPJS. Ada Pak, cuma sudah lama tidak saya urus. Terus dia bilang gini, Ketua Bamak Pak Budi Santoso ada kerjasama dengan Pak Wali untuk Rumah Sakit Suwandi di Tambak Rejo. Lantas saya dikenalkan beliau. Melalui beliau inilah, akhirnya saya tepatnya tanggal 7 November, saya dioperasi di Rumah Sakit Suwandi.
sampai selesainya, sampai semuanya beres, saya tanpa keluarkan uang 350 sampai 400 juta, saudara. Ini semua anugerah dan berkat Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Karena saya percaya Tuhan ciptakan saya sebagai pemenang dan lebih daripada pemenang. Dan saya percaya pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan saya juga percaya jangan takut dengan segala bisikan Satan, Iblis, Lucifer, dan antek-anteknya, saudara. Karena ingat firman Tuhan mengatakan di kitab Kejadian 3, pasal 3, ayat 15b dikatakan kita diberi hak untuk oleh kuasa Tuhan Kristus untuk menginjak kepala Satan, Iblis, Lucifer, dan antek-anteknya, saudara. Maka untuk itulah kita harus tetap tegar ya menghadapi semuanya. Jangan mundur setapak pun, tapi kita harus tetap maju. Dan yang terutama mempermuliakan nama Tuhan. Tanpa nama Tuhan Yesus yang menolong saya tidak mungkin ada sebagaimana saya ada hari ini. Itulah kesaksian saya. Semoga kesaksian ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi tema untuk kita semuanya. Dan kita akan bangkit untuk terus berapi-api melayani Tuhan. Dan terutama nama Tuhan Yesus harus dipermuliakan. Dan saya percaya HDMFI hari-hari ini dipakai oleh Tuhan. Karena saya mengikuti di warga Jatim maupun di tempat Cito chapter yang saya saat ini ada bergabung dengan mereka. Begitu luar biasa pelayanan saudara semuanya. Saya doakan tetap maju, tetap jangkau jiwa, dan terutama nama Tuhan Kristus diagungkan, dimuliakan untuk kemuliaan seluruh Indonesia. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Tadi kami limpah dengan ucapan syukur. Buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan, segala kekuasaan hanya bagimu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang ke depan hadirat-Mu ya Bapak. Kami percaya inilah waktu yang terbaik ketika kami duduk di bawah kaki-Mu. Kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus akan melimpahkan kekuasaannya bagi setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu lah kebenaran yang akan memerdekakan setiap kami. Firman-Mu lah kebenaran yang akan menjadikan setiap kami ciptaan yang baru. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Biarlah pertemuan kami ini Bapak, kami boleh bertemu dengan Engkau secara pribadi lewat kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Bapak, ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, maka kami boleh mengalami kemenangan, kami boleh mengalami kelepasan, kami boleh mengalami kemerdekaan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Bapak malam hari ini Kau boleh memakai hamba-Mu untuk menjadi alat kebenaran-Mu menyampaikan isi hati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala puji bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Imam besar kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. FGBman. Be strong in the Lord. Puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Pak Bambang ya. Minggu lalu Selasa malam kurang lebih pukul 10 malam setelah saya pulang dari melayani di sepanjang chapter, saya ditelepon untuk boleh melayani malam hari ini. Terima kasih. Saya juga waktu itu ngomong sama Pak Bambang, Pak, ini mau menyampaikan apa Pak? Ini isinya pimpinan-pimpinan saya ini ya. Malah saya ini mendapat teladan dari pemimpin-pemimpin saya yang ada di sini chapter ini ya. Dari Pak Bernard, dari Pak Alek, dari Ko Ayum, dari Ko Andreas. Saya banyak belajar ya. Dan saya memang senang di wadah ini. Sejak tahun 2003 saya di wadah ini. Sampai hari ini saya mau tetap terus melayani. Karena saya tahu seperti judulnya bahwa saya ini sudah dipilih Tuhan dan sudah dipanggil Tuhan ya. Saya ini dalam satu keluarga 6 bersaudara. Saya lagi sendiri ya. Bapak saya sebelumnya selalu ajak saya dari tempat ibadah satu ke tempat ibadah yang lain karena dia tahu bahwa saya ini harus meneruskan nantinya ya. Tapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, Bapak saya marah sama saya. Dia bilang, kamu keliru Sugianto. Kita ini Congkoren punya agama sendiri ya. Ini agamanya orang bule. Singkat kata, dia tidak pernah setuju ya. Tapi hari-hari itu hati saya ini rindu untuk bagaimana saya
bisa datang ke suatu gereja. Ya. Ketika itu SMP kelas 3, kita semua nakal. Saya ini juga orang nakal ya, anak nakal. Saya suka berkelahi dan bapak saya tahu itu. Tapi saya cari, saya tanya semua teman-teman, tidak ada. Saya cari lagi sampai ketemulah satu teman, dan bersama dia dan keluarganya saya berbakti di satu gereja. Bapak saya butuh waktu yang cukup lama untuk dia bisa memahami siapa Tuhan Yesus. Ya. Tapi saya bersyukur Tuhan memberkati saya sehingga asalnya kalau saya ini nakal, tukang berkelahi, tukang maki-maki, selalu bermain di luar rumah, tapi bersyukur lewat firman saya banyak mengalami transformasi. Ya. Dan saya juga berterima kasih bertemu dengan wadah ini, karena tadinya saya ini sudah digadang-gadang oleh pendeta saya untuk jadi pendeta. Saya dikuasai sekolah kitab dan sebagainya, tetapi suatu ketika papa saya usahanya jatuh. Ya. Lalu saya beritahu pendeta saya tidak mungkin jadi full timer, saya bilang, karena saya ini anak laki sendiri, saya harus bekerja untuk boleh bersama-sama dengan keluarga saya. Tapi saya bersyukur Tuhan itu tidak pernah biarkan saya. Saya bekerja sebagai dengan uang yang tersisa. Bapak saya paksa saya untuk kuliah di Petra. Walaupun nama saya itu sempat waktu itu salah. Ya. Bapak saya berkali-kali urus naturalisasi, tapi selalu dibohongi orang. Sehingga ketika lulus SMA, saya mau daftar. Kepala sekolah saya SMA, Pak Simon Tanto waktu itu. Saya sangat ingat karena beliau yang panggil saya. Dia panggil saya, Sugiarto, kamu ini warga negaranya masih salah ini tidak bisa kamu mau kuliah di Petra nanti. Kamu urus. Saya tuh kok ada ya kepala sekolah ngurusin saya sendiri. Saya dipanggil, lalu singkat saya dibantu dia sama dia untuk mengurus, dikenakan dengan seorang guru PMP, lalu diurus singkat kata selesai naturalisasi. Saya menjadi warga negara Indonesia, saya bisa berkuliah. Dan dari sisa uang yang papa saya punya 750.000, saya masuk teknik sipil tahun 83. Dan itu periode pertama, saudara, kali yang kedua sudah 2 juta. Saya bersyukur saya bisa kuliah. Saya bersyukur bapak saya ini selalu memaksa saya. Kalau tidak waktu itu mungkin saya tidak kuliah. Ya. Tapi dengan latar belakang teknik sipil, saya bersyukur juga Tuhan kirim setelah lulus, Tuhan kirim satu teman untuk ajak saya bekerja sama. Dan saya bekerja sama sampai hari ini. Ya. Dari tahun 89 sampai sekarang, saya bekerja sama dengan seorang teman. Luar biasanya di tahun 2003, Tuhan panggil saya kembali ya, untuk boleh melayani. Dan saya senang di wadah ini karena saya pikir cocok bagi saya. Saya tidak perlu meninggalkan pekerjaan saya sebagai kontraktor, tapi saya bisa melayani. Nah, dari wadah ini, saya benar-benar merasakan bahwa satu wadah yang Tuhan pakai bagi saya profesional, bisnismen untuk tetap bekerja tapi melayani. Ya. Dan saya senang saya punya mentor-mentor Pak Bernard dan Pak Alex. Saya lihat beliau ketika itu, loh kok ya bisa ya kontraktor melayani gitu ya. Padahal ketika itu saya pikir kontraktor itu harus keras. Ya. Saya waktu itu keras, prinsip saya keras. Ya. Saya pikir saya harus bekerja itu dengan keras. Kenapa? Saya menghadapi tenaga buru-buru tangga kantor yang tidak berpendidikan dan kasar. Saya tidak maki, saya tidak marah, saya tidak mungkin bisa mengerjakan dengan baik. Ketika itu, tapi saya bersyukur saya bertemu dengan wajah ini. Pak Bernard ingatkan saya, Sugiarto, caranya itu datang ke kantor pagi, doa, berkati ya, semua tim pekerja itu. Ya. Dan saya lihat beliau bagaimana, saya mendengar kesaksian beliau itu bersaksi sampai kantornya bisa terima Tuhan Yesus dan sebagainya. Itu menginspirasi bagi saya. Ya, ternyata oh bisa ya. Walaupun saya bekerja secara duniawi, katakanlah sepertinya zaman dulu kan orang cuma pikir yang penting kerja itu cuma jen gitu ya, jen gitu, pokoknya semua harus uang gitu. Tapi saya lihat di wadah ini saya belajar tidak seperti itu, tidak seperti itu. Jadi paradigma ini perlu dirubah dan Pak Bernard ajari saya. Kalau kamu maki, pesan yang kamu sampaikan itu sampai mungkin, tetapi ditambah apa? Menyakiti hati orang yang mendengar. Tapi kalau kamu panggil dia baik-baik, kamu ajak bicara dia baik-baik, bahkan kamu doakan dia, message-nya tersampaikan dan hasilnya tidak menyakiti hati orang. Dan pasti itu jauh lebih baik. Lalu setelah itu saya banyak mengalami perubahan dalam paradigma pemikiran saya ya. Posing ini luar biasa sekali. Dia tanamkan sesuatu yang sampai hari ini mungkin saya nggak mampu mengerjakan. Ya. Tapi saya selalu ingatkan diri saya dan saya ingatkan teman-teman. Kita ini kan paling gampang ngerasa di pendeta.
Apalagi pendeta itu kalau hidupnya mewah dan sebagainya. Ya. Pantas ingatkan saya Sugiarto sama. Kita ini FGB ya. Walaupun kamu pengusaha, kamu tahu, tidak semua uangmu itu yang uangnya diberkatkan Tuhan ke kamu itu milikmu. Enggak. Gitu. Kaget ya. Lalu dikatakan sama Pak Andreas, gini Sugiarto, pada waktu kamu dapat penghasilan 5 juta, kamu cukup toh? Ya. Ketika 10 juta, ya cukup lagi. Ketika 100 juta, ya cukup lagi. Dia bilang nggak boleh gitu. Harusnya kamu sama Tuhan itu janjian. Ya. Tuhan itu yang punya bisnis. Kamu ini pengelolanya, janjian. Kamu mau gaji berapa? 20 juta. Nah, kalau kamu diberkati Tuhan cepet, 80-nya itu bukan punya kamu. Waduh, saya pikir, wah ini berat ini ya. Ya, lalu memang benar Pak Andreas ajar saya bahwa manusia itu setelah keinginan dagingnya terpenuhi, mulai lagi keinginan mata. Setelah itu apa? Keangkuhan itu. Manusia tidak akan luput dari itu, dan saya merasa benar Tuhan. Kalau semakin diberkati, semakin diperkaya, kita ini akan tidak terasa akan menjadi angkuh. Ya. Tapi saya belajar dari opsi saya, Pak Alek. Ya. Saya ini sering guyonan nih teman-teman. Pak Alek, mestinya beli apa? Itu mesti iso gitu. Tapi saya itu dicuti Pak Alek naik kijang, waduh. Jadi saya pikir gini tuh. Apa ya, firman itu kebenaran yang memang tidak mungkin kita bisa langsung mampu, tapi kita butuh waktu untuk belajar ya. Dan ketika di wadah ini ada banyak keteladanan, itulah yang membuat kita ini harus terus introspeksi. Makanya wadah ini dikatakan apa? Visinya itu adalah transformasi manusia biasa menjadi luar biasa. Karena apa? Menjadi luar biasa itu kalau sudah bisa melakukan totally firman Tuhan ya. Tetapi kita ini tidak pernah akan mampu kalau kita dengan kekuatan kita sendiri. Tapi oleh apa? Oleh Roh Kudus Tuhan. Manusia biasa menjadi luar biasa oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga dia bisa menyatakan kasih dan mempraktekkan kuasa Tuhan. Jadi, ya saya mohon maaf, malam ini saya bukan mengajari ya, tapi saya ingin merimain semua bahwa sesungguhnya wadah ini adalah satu wadah di mana Tuhan itu mau masing-masing kita ini mengalami transformasi. Kalau tidak, saudara rugi datang ke wadah ini. Ya, saya sering ingatkan teman-teman, kamu di wadah ini, kamu mungkin tidak terima pendeta yang khotbah ciamik-ciamik, hebat-hebat, pendalaman Alkitab dan sebagainya, tidak. Tapi kamu dapat contoh dari orang-orang yang mengalami transformasi, dan kamu harus mau juga mengalami transformasi. Kalau tidak, rugi. Jadi teman-teman, saya mengatakan memang di wadah ini kita melakukan yang namanya hari ini member meeting mungkin ya, atau couple meeting. Tujuannya apa? Tujuannya kita ini diperlengkapi, dimuridkan. Tapi setelah itu apa? Tugas kita itu apa? Setiap hari dari Senin sampai Sabtu di marketplace. Itu tugas saudara dan saya. Di sini ini kita cuma diperlengkapi dan dibekali. Tapi bagaimana kita hidup setiap harinya, itu yang perlu kita mengalami transformasi ya. Ini gampang diomongkan, sulit dilakukan. Kemarin Temi ngomong sama telepon saya, waduh, teleponnya Temi ini membuat saya sampai kepikiran ya. Saya pikir, wah iya benar, saya harus beritahu Temi, memang kita ini bukan manusia sempurna. Tapi minimal di wadah ini kita diingatkan untuk mau transformasi. Teman-teman, memang apa yang disampaikan brother saya Temi ini, hari-hari ini kepolisian itu bukan dari Polres ke Polsek, tapi dari Polda, turun ke proyek demi proyek, ya. Dan banyak perkara yang mereka bisa mempersalahkan kita. Ya. Saya senang Temi ada suara Roh Kudus di dalam hatinya yang mengingatkan dia bagaimana dia harus tampil sebagai anak Tuhan ketika menghadapi persoalan-persoalan seperti itu. Memang nggak mudah ya teman-teman, kita hidup ini di marketplace, di tempat di mana kita masih ada di dunia ini, ya. Tapi satu perkara kita harus yakin, Tuhan Yesus itu sudah berdoa untuk kita. Bapak, aku nggak minta supaya mereka diambil dari dunia ini, tapi apa? Lindungilah mereka daripada yang jahat. Kita tetap akan melewati masalah, tapi percayalah, perlindungan Tuhan itu selalu ada. Ya. Nah, malam ini saya kepingin merimain, karena hari-hari ini teman-teman FCBH membaca Alkitab bersama. Di grup yang saya ciptakan yang baru, kita lagi sampai di kitab Galatia. Ya. Malam ini saya lebih membagikan Galatia pasal 1 ayat 15 dan 16.
Mohon maaf, saya akan digerakkan Tuhan untuk kita merimain kembali. Ya. Siapa sih kita ini sebenarnya? Ya, oke, kita baca ya. Galatia pasal 1 ayat 15. Tetapi waktu Ia, yaitu Allah Bapa, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ya, jadi kita harus yakin bahwa kita ini sudah dipilih, dipanggil oleh kasih karunia-Nya Tuhan Allah Bapa. Ya. Dan Tuhan Allah itu berkenan menyatakan anaknya, Tuhan Yesus Kristus di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Ini visi yang diberikan Tuhan kepada Rasul Paulus ketika itu. Tapi saya percaya ayat ini juga untuk saudara dan saya. Amin. Ya. Tuhan ini sudah memilih kita sejak kandungan ibu kita. Dan tidak cuma memilih, tetapi Tuhan itu memanggil kita oleh kasih karunia-Nya. Ya. Karena apa? Karena Tuhan itu sudah menyatakan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita memberitakan Dia. Ya. Jadi FGBMFA ini mengingatkan kita kembali, sesungguhnya kita ini bukan dipilih, dipanggil lalu untuk diam. Tidak. Tetapi untuk apa? Memberitakan Dia. Jadi malam ini saya mohon, ayo kita sama-sama memperkatakan ini. Saya kasih contoh dulu, nanti kita ulangi. Saya telah dipilih dan dipanggil oleh kasih karunia Tuhan Allah, supaya saya memberitakan Tuhan Yesus yang ada di dalam saya. Ya. Ayo kita katakan, 1, 2, 3. Saya telah dipilih dan dipanggil oleh kasih karunia Tuhan Allah, supaya saya memberitakan Tuhan Yesus yang ada di dalam saya. Jadi saya kepingin ini kita tanamkan dalam hati kita. Saya telah dipilih dan dipanggil oleh kasih karunia Tuhan Allah, supaya saya memberitakan Tuhan Yesus yang ada di dalam saya. Jadi teman-teman, kita ini mau bersaksi mestinya tidak ada yang sulit. Ya. Tinggal bagaimana kita bertemu, bagaimana kita dipanggil, bagaimana kita dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, dan menyaksikan tentang Tuhan Yesus dalam hidup kita. Itulah yang kita saksikan. Ya. Jadi kita ini tidak menyaksikan hal-hal yang tidak kita alami gitu loh. Tapi kita ini menyaksikan apa yang kita alami. Ya. Nah, saya mau minta 2 orang dari bapak-bapak, ibu juga boleh. Seperti saya tadi bercerita bahwa saya ini satu-satunya anak laki di antara 6 bersaudara. Ya, semuanya cewek. Ya. Tapi bagaimana Tuhan itu memilih dan memanggil saya. Saya sempat begitu bersemangat, kemudian mundur lagi. Setelah kerja saya tidak kepikiran untuk melayani, tapi Tuhan panggil saya lagi. Dalam Fatherful Gospel diingatkan bahwa kamu tetap harus melayani. Nah, malam ini saya ingin ada 2 orang dari antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang menyaksikan bagaimana pilihan dan panggilan Tuhan dalam hidup bapak-bapak dan ibu-ibu. Ayo, mari. Ini tidak bisa diteruskan kalau tidak ada yang maju. Ditunjuk aja. Ayo, iya. Pemimpinnya mungkin saya kepingin. Kalau boleh Pak Benny tadi bilang itu aja saya kepingin. Pak Benny, sama nama saya ini. Cuma Pak Benny yang gambar dulu. Kalau saya tukangnya yang bangun. Ya. Baik. Saya kepingin Pak Benny bisa bercerita karena saya ini belum pernah mendengar bagaimana pilihan dan panggilan Tuhan di dalam hidupnya Pak Benny. Saya sejak kecil sudah Kristen, karena keluarga saya semua Kristen. Tapi saya juga member Full Gospel awal-awal, tapi tidak pernah aktif. Saya baru aktif lagi setelah, ingat saya di tahun 2023. Saya sama istri ke Israel dan pulangnya saya melihat bahwa di dalam bis yang saya tumpangi itu merubah pemikiran saya. Mereka anak-anak muda yang begitu luar biasa dalam pekerjaannya setelah saya tahu, tapi dia bersikap ya itu berbeda dengan saya pada waktu itu dengan saya aja. Mereka bisa memberikan
mendahulukan yang lebih tua, yang lebih senior, bagaimana dia bisa membantu mengangkat koper, membukakan pintu, dan mendahulukan kita masuk di dalam lift maupun di dalam lift. Sejak itu pulang, saya merasa bahwa kenapa kok full gospel tidak saya buat seperti ini. Nah, saya mulai untuk memulai baru lagi, dan saya mulai merasakan bahwa saya perlu ada di City Chapter ini, dan supaya saya bisa membawa teman-teman yang saya pikir dulu sudah lesu-lesu, atau mungkin saya yang lesu, bukan mereka, saya hanya lesu. Nah, itu saya merasa bahwa sampai hari ini ya saya merasa lebih bahagia dengan gospel ini. Iya, Presiden. Ya, terima kasih. Ya. Luar biasa ya. Tadi Pak Benny ini bertemu dengan anak-anak muda, bagaimana anak-anak muda ini mau melayani. Nah, teman-teman, saya juga ingatkan, memang wadah GPMFA ini sesungguhnya harus seperti itu. Di wadah ini kita bukan dilayani, tetapi kita melayani. Ya, sebagaimana teladan dari Tuhan Yesus sendiri ya, bahwa wadah ini adalah wadah di mana Tuhan ingin kita ini melayani yang lainnya. Ya, jadi seharusnya itu esensi dari GPMFA. Ya. Minta lagi satu, ada ibu-ibu yang mau, sukarela? Kalau tidak saya minta Andri saja. Ya tadi kalau Pak Sugi yang tahun cintai, saya tahun 2001 itu bergabung di Manyar Chapter dengan Pak Tirto. Jadi waktu itu saya bekerja di salah satu bank asing. Di bank asing itu saya dikeluarkan. Waduh, waktu itu 2001 itu anak saya juga baru 2 ya, mereka masih SMP atau SMA gitu loh. Saya nggak ada pekerjaan. Terus kemudian salah satu yang mungkin yang kapan pernah sharing Henry itu ngajak saya ke Manyar Chapter. Gitu. Waktu saya dikeluarkan dari bank asing itu, anak saya yang paling kecil itu masuk rumah sakit. Saya sampai minta tolong mama saya, "Ma, tolong bantu pakai obat ini." Dokter gitu. Akhirnya saya coba mulai datang ke Manyar Chapter. Waktu itu kita di Jemur Sari ya. Di Jemur Sari kita datang ke sana. Waktu anak saya sakit yang di RKZ itu, Pak Gianto almarhum ya, salah satu yang di Manyar Chapter itu telepon saya, "Pak Hendri, kok gak ngomongin kita? Kalau kamu ngomongin kita mesti datang nyambangi anakmu." Gitu loh. Saya gak ada uang waktu itu. Gitu loh. Terus saya waktu itu merasa, waduh ini benar-benar luar biasa ya. Teman-teman Full Gospel di Manyar Chapter waktu itu bisa mengajak saya di sana gitu. Dan dari proses itu saya dengan Pak Tito kemudian kita pecah Manyar dengan Puncak Chapter. Sempat COVID sudah nggak berjalan lagi, dan baru sekarang ini saya diajak Pak Benny dengan Pak Bambang untuk bergabung di City Chapter. Dan saya merasa juga berkat saya sekarang itu gini, banyak keluarga atau pasangan itu yang mengalami mental health ya, shock gitu loh. Ada teman saya, dia sampai minum obat yang supaya dia nggak stres gitu, minum obat seperti itu. Tapi saya bersyukur gitu loh. Anak-anak saya itu diberkati Tuhan semua, mereka dapat pekerjaan yang bagus, dan juga mereka setia. Saya satu cerita terakhir ya. Anak saya yang kecil yang kemarin sakit itu, dia baru bekerja kemarin November. Waktu Imlek kemarin, istri saya bilang, "Ayo Jason, kamu pulang Surabaya." "Iya Mas, ya Mas." "Loh cepetan kamu pulang, nanti tiketnya kan mahal gitu loh." Terus saya bilang sama Jason, "Ji, kan kartu kredit Papa kan tak kasih ke kamu, pakein tiket cepetan." "Iya gampang Pak." Terus tiba-tiba dia tuh sudah kurang lebih 2 hari kemudian dia beli tiket dengan uangnya sendiri gitu. Jadi dari Jakarta ke Surabaya itu saya tuh sampai nangis, aduh Tuhan, 1.100.000, 1.200.000, tapi dia beli tiket sendiri gitu. Loh, kan Papa bilang pakein kartu kreditnya Papa. Nggak apa-apa Pak, gitu. Jadi dari situ hal yang kecil itu saya merasa dengan proses awal yang tahun 2001 saya bergabung di Manyar Chapter, anak saya yang sakit tadi itu, dia tuh sekarang untuk hal yang kecil itu
menjadi berkat buat saya. Itu aja Pak. Ya. Jadi teman-teman, dari apa yang disaksikan oleh Pak Benny maupun oleh Andri, itulah apa ya? Itulah kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Ya. Nah, saya mau sampaikan begini. Kenapa kok FGBMFA ini terakhir ini begitu stagnan? Ya, itu pertanyaan dari brother saya Tommy. Lalu saya jawab, memang saya juga sering beritahu teman-teman. Karena apa? Kita berhenti bersaksi. Kita hanya datang ke pertemuan. Padahal di pertemuan ini fungsinya kita diperlengkapi dan dibekali. Wahyu ini selalu ajaran kita tentang forward ministry. Doa keselamatan, bagaimana kita menuntun orang bertobat menerima Tuhan Yesus. Kemudian ada doa kepenuhan Roh Kudus. Kemudian ada doa kesembuhan. Bagaimana kalau ada orang sakit, kita berani mendoakan. Seperti Pak JP Eksante sakit, Pak Benam datang mendoakan. Lalu ada juga doa peperangan. Seharusnya kita di sini nih kita belajar membekali hidup kita, sehingga ketika kita Senin sampai situ kita di luar, kita berfungsi sebagai mana yang Tuhan mau, yaitu apa? Memberitakan Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kita. Ya. Satu tulisan yang bagus sekali. FGB Men dan LOF adalah a prepared people. Ya. Orang yang bersedia untuk dibentuk. Ya. Shaped by God's heart. Ya. Dibentuk oleh hatinya Tuhan. Yaitu apa? Kasih. Wadah ini mengingatkan kita bahwa kita ini mau untuk dibentuk oleh Tuhan, oleh hatinya Tuhan, yaitu apa? Kasih. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, Allah adalah kasih. Jadi, kalau saudara ada di wadah GBMF, lalu saudara tidak pernah punya belas kasihan Tuhan yang seperti sering dikatakan oleh Pak Bernard, maka kita ini rasanya kita perlu periksa diri kita. Ya. Ngapain saya di sini gitu? Ya. Saya di sini ini sedang dibentuk oleh Tuhan, oleh hatinya Tuhan. Untuk apa? Ketika saya keluar, saya punya kasih. Nah, itu seperti yang tadi dialami oleh Pak Benny. Kenapa Pak Benny tertarik melayani? Dia oleh anak-anak muda. Loh, mau ya mereka melayani ya? Nah, itulah yang harus kita lakukan di luar. Gitu. Jadi, bagaimana hati kita ini dipenuhi oleh belas kasihan Tuhan. Semua, Pak Bernard sampaikan ke kita, semua firman, ketika Tuhan Yesus mau melakukan mujizat, itu selalu apa? Didahului oleh, maka jatuhlah belas kasihan Tuhan. Jadi, saya mau katakan wadah ini seharusnya membangun hati kita menjadi hatinya Bapa, yaitu hati yang punya kasih. Dan juga seperti Kristus, ya, dia rela mati di kayu salib pada saat kita ini di dalam dosa. Nah, hati inilah yang perlu terus dibangun, sehingga apa? Wadah ini akan bisa bermultiplikasi ketika apa? Ya kita punya itu, hati itu. Gitu, ya. Saya terima kasih sama Hendri tadi. Duduk, saya diingatkan, Pak, ajak Nugroho. Oh, langsung saya kaget. Iya, Nugroho itu ternyata teman saya kuliah, ada di satu perumahan yang sama-sama saya. Loh, ternyata saya kok belum menjangkau dia, saya kok belum melayani dia, saya kok belum bersaksi kepada dia. Nah, ini saya diingatkan. Ya. Teman-teman, di kita ini kan selalu diingatkan tentang biblis. Kita ini harus berfungsi. Yang saya mau katakan gini, saya baru dengan khotbah dan saya pikir saya harus setuju dengan khotbah itu. Hidup kita ini hanya satu kali. Tidak pernah kita akan hidup dua kali, satu kali. Lalu apa yang kita isikan dalam hidup ini? Lalu dikatakan apa? Tujuan hidup kita itu bukan sukses, bukan jadi terkenal, tetapi berbuah. Yohanes pasal 15 ayat 16. Ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Ya.
Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Apa yang kita minta? Yaitu kita berbuah. Kita ini harus berkata kepada Roh Kudus setiap hari. Roh Kudus, beri saya kemampuan untuk berbuah. Karena itu tujuan Tuhan. Dia telah menetapkan kita supaya kita ini pergi dan menghasilkan buah. Paradigma dunia, dulu saya pikir cuma jet. Saya dari keluarga, papa saya sudah habis. Saya lulus insinyur. Saya pikir gini, pis, pokoknya mulai hari ini saya kerja, saya cuan, dan cuan, saya pikir. Tujuan saya waktu itu cuma cari uang, nggak ada yang lain. Nah, tapi Tuhan lalu ingatkan saya di tahun 2003, ada satu supplier saya datang, khusus lo cerita tentang full gospel. Saya bilang, nggak usah, nggak usah cerita tentang full gospel. Apa sih itu? Paling salah satu persekutuan. Sudah, saya sudah bergereja. Dia bilang, sama saya juga sudah bergereja. Tapi lalu dia bilang, kita ini masih munafik Pak. Kaget saya. Berani bilang saya munafik gitu. Lalu dia bilang, Pak, Bapak suci itu kalau minggu. Betul juga ini ya. Kalau minggu Bapak suci, ya Bapak ajak istri, anak ke gereja. Ya. Bapak di gereja melayani. Sorry ya Pak ya, Bapak kan melayani perjamuan suci juga. Iya, saya juga melayani. Tapi Bapak begitu ke gereja, saya dulu perokok berat teman-teman. Satu hari minimal 2 pak surya. Ya. Lalu sampai Sabtu, supaya saya tahu saya, nakal saya kurang ajar, saya tahu semua, dibukain semua. Lalu saya belum mulai. Aduh, saya pikir bener kamu bener. Lalu diajak saya 1 kali saya tolak, 2 kali saya tolak. Lalu saya datang, saya juga mikir gini, ini bener atau sesat ya pertemuan ini kan? Tapi saya bersyukur saya ketemu Pak Bernard. Saya itu masih ingat Pak Bernard di pojok, Pak Bernard berdiri, dia bilang, ayo Bapak-bapak, kita berdiri, kita minta ampun kepada Tuhan atas segala salah itu. Lalu setelah itu minta ampun, lalu Pak Bernard bilang, ayo kita berkati istri kita berkati anak-anak kita. Saya kaget gitu, bisa ya gitu. Dulu saya ini bergereja, saya mungkin mohon maaf pelayan sidang, tetapi saya tidak banyak tahu bahwa saya ini bisa memberkati istri, memberkati anak. Ya. Bahkan saya ini belajar dari Pak Bernard. Saya tanya Pak Bernard, cara cari mantu ya apa? Saya diajari. Didoakan oleh sekarang, diberkatakan. Dan saya bersyukur hari ini mantu saya 2 luar biasa. Jadi ayo teman-teman, wadah ini adalah satu wadah yang mentransformasi hidup kita. Ya. Dan percayalah, Tuhan itu mau kita menghasilkan buah. Saya ini 8 tahun chapter presiden, 2 tahun Viret, 2 tahun RD, 4 tahun RVP, ya. Lalu sekarang ini RP. Tapi kenapa saya mau? Saya bukan mencari jabatan. Tapi saya pikir kalau tidak ada yang mau, ya apa? Gitu. Dan saya pikir wadah ini sangat memberkati saya. Ya. Saya pribadi banyak memperoleh berkat-berkat. Apa ya? Ketika manusia ini ketika memberikan waktu untuk melayani orang yang lain kan kesannya rugi. Ya. Ini sampai hari ini loh saudara. Saya ini terus terang masih bergumul. Ya. Karena saya ini mungkin salah juga. Makanya sama Tuhan sering diingatkan terus. Saya ini kan bekerja bersama dengan teman saya Kongsi. Sudah 30 dari 89 berarti 36 tahun. Dia sudah Kristen juga. Dia bergereja. Ya. Nah, tapi ini salah saya. Ya. Salah saya itu saya nggak mengajak dia kepada FGB. Dia itu selalu menolak karena dia ngomong gini sama saya, wes doain gitu. Ya. Malah saya diolak sama dia. Kamu udah lebih api dari saya. Mati saya. Ternyata dia masih udah lebih api Pak Nomi, ya. Jadi walaupun dipanen secara karena gini, saya ini punya karakter gampang meledak. Ya. Dia sabar, lemah lembut. Nah, memang ketika bertemu ini kan pasti terjadi benturan-benturan gitu. Nah, sampai sekarang pun saya selalu diingatkan dia, kamu udah lebih baik dari saya, gitu. Aduh, berarti saya ini perlu diproses terus ya. Jadi makanya saya juga senang, saya pikir Tuhan terima kasih. Saya ini walaupun sudah RP, tapi ya masih perlu dibersikap ya, karena dia masih melihat saya ini saya kurang lemah lembut. Tapi saya bersyukur teman-teman, ketika kita ini sering berkelahi, saya yang dapat firman sama Tuhan. Saya yang bertobat terus. Saya pikir gak apa-apa Tuhan, memang saya yang perlu bertobat. Terakhir ini kita sempat pikir besar, karena gini, saya semakin hari saya semakin mengerti bahwa kita aja loh hari ini, saya cerita sama dia.
Kita ini sudah melewati banyak masalah dan kita ini sudah melewati banyak kemenangan. Bagaimana Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita. Tetapi prinsipnya dia ini beda. Dia pikir gini, kita ini harus 24 jam fokus, baru kita bisa jadi juara. Kalau saya enggak, saya pagi kerja, malam pelayanan. Ya. Awalnya dia sakit hati sama saya. Ya. Kemudian nanti saya cerita, gini loh, kalau tidak ada pelayanan ini, saya semakin kasar. Kamu pasti tak lama terus gitu. Tapi dengan adanya pelayanan ini, saya diingatkan gitu. Jadi tak jagai mulut saya gitu. Ya. Tapi ya tetap masih ada yang keprosot gitu. Jadi saya perlu minta maaf. Saya mau katakan gini, saya pun bukan manusia sempurna ya. Saya tetap sampai dengan hari ini saya belajar. Saya selalu minta tolong Roh Kudus, apa? Supaya menguasai lidah saya. Teman-teman, saya pun hari ini walaupun saya RP, saya ditegur Tuhan juga. Kamu jangan jadi gajah di belakon ya. Bisa ngajarin tapi gak bisa ngelakoni gitu. Jadi saya ini selalu beritahu chapter presiden, ayo semangat, semangat, jago jiwa, ayo teman-teman jago jiwa. Tapi Tuhan juga ingatkan saya. Lalu saya bersyukur, saya mendirikan, kalau ini City Chapter, di barat saya dirikan Best City Chapter. Nah, lalu anggotanya itu ya teman-teman, supplier saya ya. Lalu saya belajar dari, mestinya Pak Bambang kalau ada tak suruh saksi, tapi saya sudah dengar kesaksiannya Pak Bambang. Pak Bambang ini saksi bagaimana Pak Alek mengajak dia ke sini. Karena komisinya diminta sama Pak Alek, ikut saya saja. Saya dengar itu dari Pak Bambang, saya nyontoh. Jujur saudara, secara manusia kadang-kadang kalau dapat komisi ya senang ya. Pasti jutaan karena mungkin, dan juga pasti digitnya 7 ya, kalau itu Pak Alek itu kalau berkatnya gitu, atau 8 gitu. Tapi hari itu tolak, tapi ayo ikut aku ya Bang, ke pertemuan. Saya contoh itu, lalu saya juga berbagi sama beberapa teman karena saya ini di bidang konstruksi baja. Jadi kalau bangun rumah saya sudah lama dan bangun rumah. Jadi ketika saya dapat order bangun rumah, setelah pabriknya saya bangunkan, bos ini mau bangun rumah, saya kenalkan ke teman saya. Lalu ketika ditanya komisinya, saya bilang saya tidak mau. Ayo ikut saya saja ke rumah. Jadi saya bilang sama komisi saya ya. Jadi teman-teman, saya mau katakan begini, sesungguhnya buah kita itu jauh lebih berharga. Buah kita itu kekal. Yaitu apa? Jiwa-jiwa. Mungkin kita dapat cuan, senang. Tidak ada yang dapat cuan, tidak senang. Ya. Tapi ketika kita dapat jiwa itu jauh lebih memuaskan kita. Ya. Saya ingin istri saya juga bersaksi. Di marketplace, ya, di marketplace bagaimana istri saya ini. Saya sendiri pun mungkin masih perlu keberanian, tapi dia luar biasa. Ini saya mau minta dibagikan. Tuhan kan memilih kita untuk menjadi saksi di marketplace ya. Bukan untuk berhasil, tetapi untuk kita ini berbuah. Ketika kita mau, Tuhan akan memperlengkapi kita. Ya. Nggak di marketplace saja ya, tetapi di member-member juga ya. Kalau saya ketemu member-member LOF Jatim 4 itu, saya selalu mengajak, ayo ikut FCBH, apalagi ketika yang baru gitu, baru saya kenal gitu, saya ajak, ayo ikut FCBH. Ketika mereka awalnya nggak mau, lalu saya ceritai yang sederhana, ayolah, cuma 1 hari 1 loh, masa nggak mau? Nah, akhirnya dia tertarik. Jadi FCBH di Jatim 4 ini membernya itu bertambah. Jadi ada 4 WA grup dan bertambah. Jadi ketika misalnya saya pergi ke member meeting di LOF RVP 1, saya dapat 1. Besoknya RVP 2, saya dapat lagi 1. Couple meeting, saya dapat lagi 1. Jadi ya itu. Lalu teman-teman itu, saya tanya, bagaimana ikut FCBH? Ternyata bagus sekali ya. Saya lebih
mengerti gitu. Wah, puji Tuhan kalau dia senang gitu. Lalu nggak di situ aja, di marketplace. Nah, saya ini diundang sepupu saya ini ulang tahun di Hotel Regent. Waktu saya diundang, saya datang, lalu saya diterima dengan menantunya. Menantu ini kesempatan saya untuk ngajak dia ngomong-ngomong gitu. Saya bersaksi di situ. Bersaksi di situ, ternyata menantu ini adalah orang Kristen dulunya. Jadi dia nggak ke gereja lagi. Di situ saya langsung ajak dia untuk ikut SCBH. Kaget saya, ternyata dia mau respon. Tapi dalam pikiran saya, cuma pura-pura aja, masa mau sih? Tapi ternyata benar dia ikut. Lalu ketika ada fellowship, saya undang. Saya jemput ya, gak usah, saya akan berangkat sendiri. Saya pikir, wah ini pasti nggak mau ini dia. Ternyata datang dia, 2 kali datang gitu. Lalu kalau malam saya undang ikut Zoom gitu, dia bilang, saya gak berani sama suaminya. Dia bilang gitu, suami saya deh, dia gak berani. Ya, di situ tuh saya, ya kita ini menabur yang baik, pasti nanti suatu saat akan berbuah yang baik gitu. Jadi kita itu nggak boleh stagnan, kita itu harus melangkah. Kalau melangkah pasti kita itu mendapat buah. Nah, ini saya bawa boneka. Saya ini lucu loh, sudah tua gini suka main boneka. Nah, saya punya komunitas. Nah, ini anak muda di Surabaya. Saya punya komunitas dan dia itu orang Muslim. Nah, waktu Christmas drive, saya undang dia. Mau datang ke Christmas drive. Gak apa-apa, Tajin, datang. Gak apa-apa, datang aja. Mau kamu? Mau. Ya udah. Waktu Christmas drive tahun 2024, dia datang sama suaminya. Nah di situ dia itu sudah 7 tahun belum punya anak. Pada Christmas drive itu ada kesaksian dari orang Endralin dari Probolinggo. Nah di sana dia mendengar kesaksian itu. Besoknya, di sana itu pada acara Christmas drive itu karena acaranya bertele-tele sehingga banyak yang pulang. Nah ini tamu saya ini saya bilang, kamu mau pulang tak? Dia bilang, Cik, saya mau nunggu sampai selesai. Wah, yang Kristen aja pulang. Lalu besoknya saya tanya, bagaimana itu acara? Saya suka, Cik. Nanti diundang lagi ya tahun depan. Itu, ya dari situ itu ya kita ini jangan ragu untuk bercerita tentang kasih Bapa. Saya bilang sama dia, saya tidak mengkristenkan kamu, tetapi saya mengenalkan Bapak di surga adalah Bapak yang baik bagi kita. Amin. Ya, jadi saya sendiri kadang-kadang tertegur ya istri saya dengan penuh keberanian, dengan polos-polos saja dia bercerita tentang Tuhan Yesus. Lalu barusan ini kebetulan ada teman sepelayanan datang, kemudian mereka bertamu juga, kita doakan mereka. Ya. Di dalam doa itu kita ajak dia doa, dia mau. Sesungguhnya ketika mereka dalam masalah, kita doa pasti mau. Ya. Tapi ayo teman-teman kita ini jangan mau, kalau Koyong itu selalu ingatkan, kita ini jangan mau diintimidasi oleh si jahat. Sesungguhnya kita ini cerita saja. Ya, tadi dikatakan ceritakan tentang Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup. Cerita saja. Perkara dia bertobat dan bertobat itu bukan kekuasaan kita, kasih karunia Tuhan bagi dia. Jadi mari teman-teman, saya ini selalu ngajaki teman-teman saya yang mungkin hari ini masih minum.
yang hari ini masih perokok. Tapi saya bilang, ayolah bro kumpul, ya, sebulan sekali saya bilang, ayo kumpul. Saya kumpulin mereka, kita makan-makan, kemudian kita sharingkan sedikit tentang firman. Ya. Memang tidak mudah bagi mereka. Ya. Karena apa? Dianggap kita ini orang bodoh. Tapi saya mau katakan, justru yang dianggap bodoh oleh dunia ini dicintai sama Tuhan. Ya. Jadi mari tujuan hidup kita ini bukan jadi sukses, ya. Bukan jadi terkenal, tetapi tujuan hidup kita ini be fruitful, berbuah. Berbuah apa? Berbuah memberitakan tentang Tuhan Yesus. Ya. Jadi saya percaya City Chapter akan jadi City Chapter 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Amen. Kalau kita mau berbuah. Ya. Jadi kita jangan menjadi perkumpulan yang hanya cuma berkumpul, tetapi kita keluar di marketplace, kita bersaksi tentang Tuhan. Ya. Saya membaca satu ayat terakhir, Yohanes pasal 15 ayat 8. Ya. Yohanes pasal 15 ayat 8. Nah, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya. Jadi bagaimana Bapak dipermuliakan dalam hidup kita jika kita berbuah banyak? Ya. Dan ketika kita bisa berbuah banyak, kita ini murid-muridnya Tuhan. Karena Tuhan mau memang kita ini pergi. Jadi karena semua bangsa itu muridnya Tuhan. Ya. Jadi benar seperti Pak Benny tadi sampaikan, mulailah dengan perkara-perkara yang sederhana. Ya. Kita ini jangan jadi orang Kristen yang dalam tanda kutip gocengli. Ya. Apalagi kalau sudah urusan uang, jangan. Ya. Saya bukan sombong teman-teman, tapi teman-teman yang hari ini mau saya ajak, mereka semua lihat. Saya cincin perkara uang, karena saya tahu uang itu bukan milik saya. Saya belajar dari Pak Andreas. Uang itu kepercayaan yang Tuhan titipkan bagi setiap kita. Itu bukan milik kita. Jadi kalau saya share teman-teman, saya share yang terbaik. Saya tidak pernah mau makan satu rupiah pun, saya tidak pernah mau makan. Karena saya selalu diingatkan Tuhan bahwa Tuhan itulah yang memberkati saya. Dan Dia tahu bagaimana memberkati saya. Jadi teman-teman, kita ini saya sering dengar, kenapa teman-teman mereka ini keberatan untuk kita ajak, karena mereka berkata seringkali sebagai anak Tuhan, ya kita ini didapati oleh orang dunia gocengli. Tapi saya mau katakan, ayo kita mau belajar. Jangan pernah khawatir tentang harta di dunia ini, karena semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya itu cuma kalau kita beli buah 10, kita dapat buah 1. Harta kekayaan itu cuma yang buahnya, ya. Tapi 10-nya itu tentang berbuah. Ya. Kalau kita bisa berbuah, percayalah Tuhan tidak lupa untuk memberkati kita. Ya. Jadi, ayo kita jadi orang Kristen yang serve better. Ya. Di dalam kehidupan kita, ngalah, melayani, berani berbagi, berani memberi. Ya. Bukan kita sombong, enggak. Tapi karena kita tahu semua ini dari Tuhan. Ya. Oleh Tuhan kepada Tuhan, bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Ya. Sehingga kita ini tidak bersekupu terhadap kepentingan diri kita pribadi, ya. Tapi kita berani melepas. Dan saya bukan sombong teman-teman, saya ini apa ya? Tuhan beri kepercayaan. Seringkali saya ngomong sama teman-teman. Ya ini ngomong bahasa Surabaya. Lek sing repot, itu tambah dikasih tanggung jawab sama Tuhan. Ya. Karena gini, seringkali teman-teman chapter presiden bilang, Pak, sesungguhnya aku repot, Pak. Saya bilang, iya. Justru saya repot sih dicari Tuhan. Pengangguran gak kilo jadi presiden chapter. Saya bilang, kalau kamu sedang disuruh Tuhan jadi presiden chapter, percayalah. Karena kamu ini didapati mampu. Ya. Orang yang repot pasti ditambahi pekerjaan. Tidak ada orang yang anggur lalu dikasih pekerjaan sama Tuhan. Tidak. Karena apa? Tuhan mau kita ini harus bekerja. Firman juga ajar kita kan, kalau kita bisa dipercaya, kita akan dipercaya lagi, yang 5 ditambah lagi sama Tuhan. Jadi saya mau katakan, memang paradigma kita harus berbeda sama dunia. Ya. Dunia itu selalu berbicara tentang omset, tentang cuan, tapi kita pun bukan berarti tidak membutuhkan itu, kita butuh. Ya. Kita tidak munafik, kita butuh semuanya. Tapi percayalah, ya, Tuhan itu bisa memberkati kita. Ya. Dan Dia tahu memberi yang terbaik bagi kita. Ya. Ayo, yang penting berbuah. Mau? Ya.
Ayo, kita semua harus berbuah. Ya, mulai dari Senin sampai Sabtu di marketplace kita harus berbuah. Kita harus didapati menjadi anak Tuhan yang benar-benar bisa membawa kasih kepada dunia ini, karena dunia ini lagi kekurangan kasih. Ya, tadi Pak Benny sudah tunjukkan, ketika kasih ditunjukkan, tidak usah disuruh kok, orang itu akan berubah. Kalian melihat kasih. Ya. Dan bagaimana kita mengasihi, maka dunia akan mencari Tuhanmu sopo. Ya. Papa saya sebelum meninggalkan dunia ini, dia banyak berbicara pada saya. Dan memang saya katakan kepada papa saya, Pak, Tuhan Yesus itu cuma ajar satu, I. Jadi papa tidak usah takut, tidak usah khawatir. Ketika papa meninggalkan dunia ini, percayalah pada Tuhan Yesus yang akan menyambut papa pulang. Dan dia Tuhan yang penuh kasih. Dan percayalah Pak, papa tidak usah khawatir tentang seluruh keluarga ini. Saya katakan, bukan saya bisa, tapi Tuhan sudah ajarkan saya bagaimana harus mengasihi. Saya tahu saya punya 5 bersaudara. Saya selalu cerita sama istri saya, kita ini sesungguhnya menjadi orang yang terbahagia. Karena apa? Kita bisa berbagi. Kalau kita bisa berbagi, itu kita berbahagia. Kita jangan simpan semua ke diri kita jalan. Saya banyak belajar dari Pak Andreas bahwa sesungguhnya itu bukan milik saya. Saya harus berani berbagi. Ya. Dan saya mau katakan, teman-teman, ayolah. Ya. Saya bukan orang sempurna. Sampai hari ini pun saya belajar. 1 Korintus pasal 13, 2 bagian tentang kasih yang saya selalu ingat. Karena Tuhan mau saya lakukan itu. Ya. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Ya. Jujur karena saya punya latar belakang yang brengsek, ya. Saya harus belajar bahwa kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kedua, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya. 2 perkataan itu kenapa menjadi rema dalam hidup saya? Karena saya tahu itu Roh Kudus bicara pada saya. Ya. Jadi teman-teman, ketika kita bisa berbagi kasih di marketplace, percayalah akan lebih banyak jiwa-jiwa bisa kita bawa kepada Tuhan Yesus. Ya. Ayo malam ini saya ingin kita sama-sama berdoa. Saya ingin berdoa, saudara. Haleluya. Bapak, terima kasih Hambamu, Engkau beri kesempatan untuk boleh berbicara di malam hari ini. Tuhan, Hamba percaya Engkau sedang berbicara bagi setiap kami, bahwa Engkau mau setiap kami berbuah. Setiap kami menyaksikan tentang Tuhan Yesus yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami yang tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Bapak, kami percaya firman-Mu sudah Hamba sampaikan, firman-Mu adalah kebenaran yang akan memerdekakan, yang akan mentransformasi hidup kami, yang menjadikan setiap kami ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Terima kasih Bapak, Hamba percaya Kau akan memakai setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kami akan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kau pelawat setiap kami pulang, kami akan menjadi manusia yang baru. Kami akan membawa kasih-Mu kepada dunia ini, di mana dunia ini sangat membutuhkannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setiap kita mengikuti acara di City Chapter ini, seperti malam ini, tentunya kita juga sepakat bahwa kita sangat diberkati. Dengan semua acara, ujian, kemudian juga satu ramah tamahan, kita bisa punya hubungan yang baik satu dengan yang lain. Juga melalui kesaksian Pak Jeffrey malam hari ini, tidak ada barang yang mustahil bagi Allah. Amen. Tidak ada barang mustahil bagi kita yang percaya. Amen. Dan juga dari Pak Sugianto dan Ibu Erni, kita juga sangat diberkati. Yaitu bahwa intinya adalah kita ini harus memberitakan Yesus yang ada di dalam kita. Jadi ada 2 ini saudara.
yang pastikan dulu Yesus harus ada di dalam kita. Itu baru kesaksiannya itu berarti. Yesus di dalam kita itu harus dimulai dari perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Kita dijamah oleh Dia. Kita jatuh cinta kepada Yesus. Kekristenan tanpa kasih kepada Yesus itu hanya merupakan sesuatu keharusan, harus ini, harus itu, sehingga itu sakit semua, saudara. Kekristenan kayak dulu, mungkin dulu kita juga gitu. Tapi setelah kita tahu kekristenan itu, kita harus jumpa dulu pribadi dengan Tuhan Yesus, jatuh cinta, sehingga kita rela memberikan hidup kita ini. Mau berubah Tuhan. Pikiran-pikiran yang tidak benar, mau berubah. Perkataan-perkataan yang tadinya kasar, yang enggak itu, mau berubah. Dasarnya apa? Karena cinta kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian transformasi itu terjadi. Ketika kita mengasihi Tuhan karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita mau berubah dari kodrat duniawi, kita oleh firman, oleh Roh Kudus, oleh komunitas, kita bertumbuh. Iya, sekarang kalau saya makin bertumbuh, makin menjadi serupa Kristus. Tandanya apa? Mau hidup benar, mau hidup kudus. Kalau tadinya kudus itu rasanya alergi, sekarang karena cinta kepada Tuhan, apapun aku mau lakukan supaya aku berkenan di hadapan-Mu. Itu hidupnya akan berbuah, saudara. Kasih, sukacita dan sebagainya. Jadi yang utama adalah Yesus di dalam kita bertumbuh makin serupa Kristus. Maka ketika kita beritakan Injil itu ada powernya. Bukan katanya orang. Full Gospel selalu kesaksian apa yang Yesus lakukan terhadap diri saya. Dan untuk kita Full Gospel tadi sudah diingatkan, Marketplace Senin sampai Sabtu, gitu. Di mana kita berada, kita punya kerinduan karena Yesus dalam kita mengasihi Dia. Kita selalu tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang saya bisa berbuat di tengah-tengah pekerjaan ini supaya saya melakukan pekerjaan-Mu? Itu adalah pekerjaan yang kekal, saudara. Jadi jangan kita terlena loh ya. Kita bekerja, kadang-kadang ngamuk, kadang-kadang kita begitu keras bekerja, tapi hasilnya cuma itu aja. Yaitu apa yang dalam dunia ini. Tapi coba pada kita bekerja, kita tanya Tuhan, apa yang saya harus ngomong pada orang ini, Tuhan? Apa yang harus saya lakukan bagi orang ini supaya Engkau disenangkan? Kuncinya adalah kita mau menyenangkan Tuhan. Saya akan akhiri dengan satu kesaksian. Jadi bertahun-tahun yang lalu, saudara. Ini sudah lama. Tapi saya belajar mulai saat itu. Saya seorang kontraktor bangunan dan sebagainya yang tadi kata oleh Pak Sugiarto. Sekarang sudah diwarisi oleh cucu saya yang jadi direkturnya lulusan S2 dari Teknik Sipil di Petra. Jadi saya komisaris santai sekali. Tapi dulu, saudara, saya harus menghadap pimpinan daripada perusahaan itu. Saya mesti bentangkan blueprint, saya mesti diceritakan, tanya jawab tentang tekniknya, bagaimana, apa, dan lain sebagainya. Jadi satu saat ketika saya pada pimpinan perusahaan, yang sekarang juga perusahaan begitu besar, saya kemudian menceritakan ini membangun ini di situ, kemudian saya ceritakan teknisnya gini. Tapi Tuhan mengingatkan saya, orang ini baik sekali, tapi belum kenal Tuhan. Dia biasa punya agama sendiri, apa bukan agama, yang punya kepercayaan lah gitu. Jadi kemudian setelah ngomong agak panjang, saya terus tanya Tuhan, mesti ngomong apa ini? Kadang-kadang deg-degan juga, ini bos. Tapi pada waktu saya dikasih keberanian, saudara. Jadi kemudian setelah nggak lama, saya tutup gambarnya bagus dan saya lempit. Kemudian saya diam sebentar, saya tanya Tuhan. Kemudian saya mulai memandang orang ini.
dia juga memandang saya, saudara. Tapi kemudian saya ngomong gini, Pak, ya saya bukan ngomong Pak, itu ngomong kau, tadi saya ngomong Pak, kita ini Pak, jangan bukan saya, ini mau ngomong apa dia tadi? Pak, yang paling penting itu menurut saya Pak, hidup ini mesti punya juru selamat Pak. Bukan kaget. Juru selamat yang menyelamatkan kita ini bukan cuma di dalam dunia, tapi sampai kekal. Dan dia memberikan kita damai sejahtera. Itulah kira-kira yang saya ceritakan pada waktu. Ini bahasa Jawanya dia itu ketenggengan sebenarnya saya. Ini berarti mau ngomong karena dia tidak bisa lagi, mungkin dalam nangkep. Tapi lama-lama kemudian saya juga agak tegang dari dia. Tapi kemudian saya agak ketawa sedikit. Dia ikut tertawa. Kemudian dikatakan begini, ya tepuk-tepuk baru saya. Sudah Pak Bernard, nggak begitu saudara. Kalau sekarang ini jangan cerita Tuhan Yesus. Kalau begitu, nanti saja kalau kita sudah tua, kita mungkin perlu Tuhan Yesus. Ini kurang tua apa ya? Mungkin sudah 50 lebih pada waktu itu, sudah lama itu. Ya tidak apa-apa saya kata, pokoknya saya sudah nyampe kan tegas saya sudah pulang gitu. Kemudian setelah itu saya datang ketemu dia lagi. Karena biasanya saya datang ke proyek itu, kadang-kadang kalau saya perlu saya mesti nemui dia karena dia pimpinan di sana gitu. Baru saya dengar ternyata dia itu sakit parah, livernya, jadi kena sirosis, dibawa ke Singapura. Lama dia di sana, saudara. Tapi saya berdoa dengan mengucap syukur padu. Aku selalu ngomong Tuhan Yesus ini. Walaupun dia mengatakan jangan ngomong sekarang Tuhan Yesus mungkin lain kali. Nanti kalau sudah tua kan ya saudara. Dan tidak lama saya mendengar dia meninggal. Waduh, tak pikir ini apa ini? Nasibnya ini gimana ini? Nah, pada waktu pesawat itu datang membawa jenazahnya di Juanda, saya juga menyambut saudara. Waduh, saya katakan, ya di satu pihak saya merasa lega, saya juga memberitahukan dengan jelas, walaupun tidak jelas karena cuma sebentar. Tapi kan dia sudah nangkep, jangan cerita Yesus sekarang, itu kan berarti dia tahu maksud saya. Gitu. Dan kemudian saya merenung ketika jenazah itu turun, kemudian lewat, tiba-tiba saya ditepuk. Dan seseorang yang itu juga saya karyawan di perusahaan itu. Terus dia, kemudian saya merenung, kemudian dia katakan begini, Pak Bernard tahu ya Bapak ini. Kenapa saya katakan? Iya, di Singapura dia katakan, pada saat dia mau meninggal dunia, Pak, dia ternyata mau terima Tuhan Yesus. Dan kalau saya tidak salah dibaptis pada waktu itu. Waduh, kesedihan saya hilang, saudara. Puji Tuhan, saya katakan itu. Jadi saya percaya kita mendapatkan jiwa itu tidak mudah. Tapi kita tahu ada Apolos yang menabur atau gitu. Tapi kemudian yang nyirami mesti Paulus. Jadi tidak sama semua orang, dia punya satu tugas masing-masing gitu. Tapi yang penting besok saudara, engkau punya tugas. Tanya Tuhan, apa yang saya bisa perbuat Tuhan untuk orang ini? Kemarin pagi, pembantu saya itu di rumah, itu kan dia dulu kerja sama orang di Malang katanya. Terus ke gereja, terus sekarang gimana kamu tanya? Nggak, setelah itu pulang, kemudian saya balik Islam saja, balik ke agama ya. Saya katakan, oh iya ya, tidak apa-apa, tapi ya kalau misalnya kamu berseru nama Tuhan Yesus. Kemudian kemarin pagi itu ada sebagian daripada plafon yang di belakang itu di tempat saya itu ada yang jatuh karena dari apa namanya itu, dari gypsum, agak lama itu. Nah, dia pasti nyapu. Hari itu saya dengar berat. Jam berapa? Jam 4 itu. Kemudian saya keluar, dia katakan, waduh Pak, untung Pak, saya lagi nyapu tadi. Tiba-tiba ini jatuh Pak.
Nah, itu saya ucap syukur sama Tuhan Yesus. Nah, ini kesempatan ya saudara. Jadi saya percaya bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan. Tapi kalau kita selalu kontak dengan Tuhan, doa bersama, tanya apa yang bisa menyenangkan hatimu Bapa, aku akan lakukan. Maka di situ kita akan mendapatkan damai sejahtera dan kita pasti bisa memberitakan Yesus yang ada di dalam kita. Karena di dalam kita ini kita dipenuhi dengan kasih Yesus. Dan Yesus memberkati. Curahkan kasih-Mu kepada setiap kami Bapa. Kasih Yesus menjamah setiap kami, menjamah setiap kami, sehingga kami bisa mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Kalau ada kesalahan, minta ampun di hadapan Tuhan, buang itu, sehingga dengan kasih Tuhan itu bisa menerobos masuk. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Bapa menjamah hati kami. Haleluya. Tuhan Yesus Tuhan, Bapa di surga menjamah-Mu, sampai Engkau bisa mengambil satu komitmen yang tegas. Saya mau berubah, saya mau ditransformasi. Pikiran-pikiran saya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, perkataan yang masih tidak berkenan, saat ini diubah oleh kasih Tuhan, karena kami mau mengasihi Tuhan. Sehingga setiap kami di sini boleh bertumbuh menjadi karakter Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita dipakai oleh Tuhan. Angkat tangan kita. Biar Tuhan memakai kita, memakai kita untuk memberitakan Injil, memberitakan Yesus yang ada di dalam kita dengan satu power, dengan satu kasih, sehingga orang yang mendengar perkataan kita, apapun perkataan kita, mereka dicatat oleh Tuhan, mereka dicatat oleh Tuhan, hati mereka penuhi dengan kasih Tuhan, dan mereka juga mulai mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami untuk menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, amin.